Allah, Ibnu Qayyim menjadikan bantahan yang sangat banyak. Ya, kenapa nggak boleh lewat dubur? Ya, kalau dari sisi ilmu kedokteran modern sekarang, ya, ilmu kedokteran modern melihat bahwasanya permisi kemaluan wanita itu bisa elastis ketika melahirkan cabang bayinya, janin ini keluar bisa melebar sampai 200%. Sedangkan dubur dia nggak bisa melebar seperti alat kemaluan wanita, ya, jalan rahim wanita. Makanya Allah menciptakan tempat masuknya hubungan intim melalui alat kemaluan wanita, bukan duburnya, karena dia bisa elastis. Nah, adapun kalau orang sering melakukan hubungan intim, baik laki-laki ketemu laki-laki atau laki-laki ketemu wanita, istrinya atau bukan lewat duburnya, maka dubur tersebut ketika dimasukin benda asing, dia nggak akan kembali pada asalnya. Sehingga apa? Para ahli forensik, ya, mereka melihat orang yang sering melakukan homoseks, ya, orang-orang gigolo, ya, rata-rata duburnya permisi seperti corong. Kenapa? Nggak kembali lagi, karena dia bukanlah alat atau jalurnya lahir yang kembang kempis. Dia dubur. Nah, oleh karena itu dia akan mengalami sakit, nyeri, dan duburnya nggak bisa kembali lagi merapat. Kemudian penyakit berikutnya, permisi akramakumullah, fesesnya, tinjanya akan keluar tanpa terasa. Penyakit yang dirasakan. Kemudian laki-lakinya, joroknya, ya, wanita haid dilarang untuk didatangi dalam Islam. Kenapa? Karena di situ ada darah kotor, ya, ada darah kotor, ada bakteri. Makanya nggak boleh didatangi. Ini najisnya najis apa? Darah haid. Bagaimana kalau najisnya najis ainian? Najisnya berupa feses, tinja. Ini betul-betul orang sudah akalnya terbalik, sudah nggak sehat lagi akalnya. Ini dari sisi ilmu kedokteran modern. Adapun kedokteran klasik dibahas, ya, bahwasanya jalan dubur bukanlah jalan lahir, ya, bukanlah jalan lahir. Jalan lahir adalah kemaluannya wanita. Sebagaimana Allah berfirman, ya, min haitsu amarakumullah, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 222, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah istri-istri kalian dari sisi apa? Yang Allah perintah kepada kalian, yaitu lubang kemaluannya, bukan lubang duburnya. Nah, kemudian juga yang kedua, bahwasanya wanita itu punya hak, ya, atas suami untuk mendatangi istrinya dan didatangi pada kemaluannya, bukan duburnya. Ketiga, disebutkan dalam kedokteran Arab klasik bahwasanya dubur itu bukanlah tempat yang cocok untuk perbuatan semacam ini, bukan pada tempatnya. Kemudian yang keempat, bahwasanya bagi laki-laki yang mendatangi dubur laki-laki lain atau wanita lain, nasallallahu alaihi, itu sangat membahayakan laki-laki. Dari sisi apa? Akalnya dia terbalik, ya, akal dia terbalik. Nah, kemudian yang kelima, ya, barang siapa yang melakukan seperti ini, maka dia akan mengalami kelelahan yang teramat sangat, kelelahan fisik plus kelelahan pada jiwa dia. Dia menanggung beban dosa, pasti dia kerasa. Kelelahan fisik dari apa? Dubur bukan untuk dirangsang seperti ini. Di kemaluan wanita dikenal dengan G-spot. Titik inilah yang membuat wanita itu permisi terstimulasi, terangsang, sehingga kelenjar Bartol ini mengeluarkan cairan untuk melincinkan jalur kemaluan wanita. Di dubur nggak ada semua ini, pelicin nggak ada, ya, untuk kembang kempisnya nggak ada seperti kemaluan wanita. Nah, dan nggak ada titik untuk terangsangnya. Makanya akalnya terbalik kalau datangnya seperti ini. Dia bakal lelah melakukan hubungan seperti ini, fisiknya lelah, jiwa dia menanggung dosa. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, di antara efeknya adalah
fa innahu mahal qadar wan najwi. Maka yang demikian itu adalah tempatnya yang jorok, ya, enggak pantas untuk didatangi. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yadurru bil mar'a jiddan. Ya, yang demikian juga akan membahayakan wanita. Apa? Tabiat wanita akan tersakiti. Nah, kemudian fa innahu yuhditsu al-ham wal gham wan nafrata 'anil fa'il wal maf'ul, akan menyebabkan apa? Gundah gulana dan rasa sedih. Kenapa? Dia pasti menanggung dosa. Dia merasa dia telah berbuat dosa dan hakikatnya dia enggak puas. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yusawwidu al-wajh wa yudlimu as-sadr wa yatmisu nural qalbi wa yaqsu al-wajh wa wahsyatan tasiru alaihi kasima ya'rifuha man lahu adna firasah. Perbuatan itu akan menyebabkan wajah dia menghitam karena dosa dia, dan menyebabkan dada dia gelap, dan akan menghilangkan cahaya pada hati dia. Syuf, bahayanya. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yujibu nafra wa tabaghat wa syadid. Perbuatan dia setelah dia lakukan dengan pasangannya, pasangan halal atau pasangan yang haram, ya, jika dia melakukan ini akan menyebabkan apa? Tabaghat. Setelah itu saling benci. Dia melakukan di awalnya saling suka. Setelah selesai sama-sama memuncak, kemudian setelah selesai saling benci. Coba. Lain kalau halal, masuknya dari tempat yang halal, pasangannya halal, ya, setelah selesai hubungan intim, mereka dalam keadaan tenang, keluar endorfin, hormon kesenangan, dua-duanya sama lelah, ngantuk, dalam keadaan senang. Tapi kalau ini pertamanya senang, setelahnya tabaghut, saling benci, nggak keluar endorfin, bahkan wajah dia kelihatan hitam, ya, kelihatan menanggung beban. Berikutnya, fa innahu yufsidu halal fa'il wal maf'ul fasadan la yakadu yurja ba'da salah illa yasha Allah bitaubah wan nusuh. Demikian akan merusak kondisi dia, merusak jiwanya pelaku dan yang didatangi objek dan subjeknya, dan demikian dihilangkan dengan taubat yang nasuha. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yudhibu bil mahasin minhuma. Nah, yang demikian akan menimbulkan apa? Hilangnya cahaya kebaikan dari mereka berdua. Ya, akhlak yang baik akan hilang dari mereka. Dan yang berikutnya, fa innahu min akbari asbabiz zawalin ni'am wa hululin niqam. Perbuatan ini akan menyebabkan apa? Hilangnya nikmat dari kedua orang ini, lakinya atau wanitanya. Dan yang demikian akan menyebabkan adanya niqam. Apa itu niqam? Balasan dari Allah. Dan yang berikutnya, yujibul la'nah. Mereka berhak untuk mendapat laknat. Ya, berhak untuk mendapat laknat dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yudhibu bil haya jumlatan wal haya'u huwa hayatul qulub. Yang demikian itu akan menyebabkan rasa malu dari mereka berdua hilang. Nah, yang mana rasa malu itu adalah termasuk kehidupan sehatnya hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yuhilu attiba'a amma rakkabaha Allah wa yukhrijul insana an tabi'ihi ila tabi' lam yurakkibillah alaihi syai'an minal hayawan. Ini Allah berikan tabiat yang waras kepada kita. Allah yang berikan. Ketika dia melakukan perbuatan semacam ini, maka sebenarnya dia telah keluar dari apa yang Allah berikan tabiat kepada mereka. Berikutnya akan menimbulkan yaitu perasaan hina, perasaan rendah, ya. Nah, alhasil itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mendatangi pasangannya dari duburnya.